Jadi kan kalau belanja kalau ada saya mungkin saya supir di sini pergi sayang belanja. Itu. Gitu, Nah, jadi harus begini. Makanya kalau halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya lagi sarapan di bawah pohon kurma ya. Cuman di sini saya kebetulan lagi ketemu sama bos Pindang, bos kontrakan tuh. Soalnya ini jarang ketemu kalau saya kesini itu. Bahkan kemarin aja waktu ngambil daging kambing nggak ketemu. Karena dia mah bagian supir di sininya itu ya Kang. Nggak kayak Kang Abdurrahman. Kalau Abdurrahman kan tiap hari ada di rumah ya. Nah kalau ini bagian supir. Nah sekarang saya mau nanya-nanya, katanya di Indonesianya bisnis pindang. Jadi selain punya kontrakan, dia itu bisnis, istrinya itu rajin. Nah makanya ini salah satu contoh TKI yang rajin seperti ini. Jadi dia mau cerita. Jadi kalau cuman ngandelin gaji dari sini emang sulit untuk sukses Kang ya. Tapi kalau kerjasama misalkan istri di kita rajin bisnis atau apa, punya warung atau apa, insya Allah cepat. Makanya ini alhamdulillahirobbilalamin istrinya itu rajin. Makanya udah sukses lah kalau menurut saya. Alhamdulillah. Nah pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam doa Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah haji, amin. Jadi istrinya itu rajin bisnis pete pindang. Nah jadi silahkan bagi orang yang ada di Purwakarta kalau pengen pindang di pasar Citeko ini. Pasar mana? Citeko. Jadi dia itu nggak cuman untuk pengecer aja, untuk pembeli. Misalkan saya jualan di pasar nih, butuh badengan ya. Kalau bahasa kita kan badeng. Nah jadi dijual per badeng, mau eceran juga dijual. Punya berapa karyawan? Punya 2 atau 3. 3 karyawan. Yang Minang 2, yang di Lampak. Oh jadi yang Minang di rumah 2, yang bikin pindang 4 sama supir. Jadi yang bikin pindang 2 orang, yang di Lapak 1 orang, supir 1. Bersama istri gitu, istri kasir. Bareng. Majikan kasir. Oh yang di Lapak mah berdua. Jadi istri kasir, yang satu bagian-bagian bantu. Nah, masya Allah tabarakallah. Jadi emang kalau kita kerja di Arab Saudi itu kalau cuma ngandelin dari sini doang, emang sulit. Ya cukup sih cukup. Cuman sulit lah untuk berkembangnya. Tapi kalau kayak begini, misalkan istri di rumah bisnis, jadi suatu saat kita NHI dari Arab Saudi, itu bukan istrinya, istri harus kerja, jadi itu ngejalanin sebelum saya datang gitu. Jadi kita NHI dari sini itu udah siap kan, gitu. Udah siap di Indonesia. Nah jadi nggak nganggur. Kita pulang itu nggak pelongo ya. Gitu. Jadi maksud saya bukan untuk istri saya suruh kerja. Jadi sebelum saya pulang udah, jadi sama istri itu diurus gitu. Nah betul, nanti kita NHI dari sini itu udah siap, gitu. Tinggal nerusin. Jadi kan kalau belanja kalau ada saya mungkin saya supir di sini pergi sayang belanja. Itu. Gitu. Nah jadi harus begini. Makanya kalau kalau ada TKI yang di sininya misalkan pendapatannya agak lebih itu, jadi harusnya dikembangkan untuk usaha. Karena teman saya kan bikin agen, itu ada agen. Jadi kalau nggak begitu emang sulit. Jadi kalau ada uang lebih itu habis, nanti punya uang lebih habis. Itu walaupun punya duit banyak, kalau nggak ada tempat sarang, betul, habis ya. Habis bener. Saya aja udah ngalamin pulang berapa kali ya begitu. Pulang dari sini cuti 2 bulan. Kalau nggak ada penghasilan dari Indonesia itu udah bawa dari sini misalkan. Punya kontrakan juga sama, kontrakan kan sebulan sekali itu mah. Ya tapi kan manjang. Manjang, cuman kan istilahnya kalau pindang itu kan jadi saya mah jadi apa ya? Tiap hari dapat duit kalau pindang. Oh, jadi tiap hari menghasilkan. Enggak sebulan sekali. Enggak sebulan sekali. Kalau ini benar-benar cerdas. Soalnya gini. Di sini majikannya itu pembisnis. Di sini itu jadi dia ngikutin apa kata dari majikannya. Soalnya majikannya ini kaya-kayanya ini itu bukan pekerja hukumah, jadi pembisnis, punya rumah sakit, setahu saya, punya apartemen, alat mobil, punya toko. Nah makanya anak buahnya ini ngikutin nih. Jadi bukan satu jalur bisnis. Nah betul, makanya dia nyontoh dari majikannya. Jadi nggak cuman dari satu sumber penghasilan itu. Jadi sawah kan orang lain yang ngurus. Iya betul. Itu.
Terus babat di sini kalau pulang saya babat ya babat. Pulang. Iya beneran. Emang deket tuh jeung Kang Dedi? Enggak, jadi Pak Deddy Mulyadi itu sebagai Menteri Keikanan. Jadi Di sana. perwakilannya itu istri saya yang itunya. Jadi Purwakarta istri saya bagiannya. Tadinya nggak langsung, tapi kan Pak Deddy kan sering datang ke pasar, nyicipin pindang-pindang itu, gitu kan. Suka keliling kan dia. Keliling. Jadi rasanya itu ya alhamdulillah kepake di sama Kang Deddy. Makanya ini kan diundang terus Pak Deddy. Ya, gitu. Menteri kan kabarnya diundang ini kan di pasar nih. Kayak Pak Deddy seperti itu. Ini kan Kang Deddy ini ada tuh. Ini Kang Deddy. Nah. Saya. Iya betul. Kang Deddy ini istri saya nanti wawancara. Ikan. Itu kan ini ikan. bergaul sama Kang Deddy Mulyadi. Bukan tadinya enggak langsung. Ini Bang Deddy kuriling suka muter suka muter. Jadi pasar-pasar itu nah jadi Pak Deddy datang tuh. Jadi bindangnya rasanya lain karena bikinan sendiri, olahan sendiri dijual tuh gitu. Jadi kalau ada kekurangan misalkan kurang ini bisa langsung gitu. Seperti itu. Jadi pindang pantesan gitu. Kata saya ini pindang siapa suka lihat di konten TikToknya itu. Tahu-tahu punya sendiri. Bukan orang, jadi saya bukan orang lain. Jadi mulai dari beli mentahnya bahan-bahannya itu sampai jadi garam itu kan sendiri. Banyak garam. Itu kan beli pasarnya itu kalau minimal 40 juta waktu zaman anak itu. Belum spiral dulu lah, pelan-pelan kan tuh. Beli lokasi. Lokasi itu 40. Ya kan gudang. Saya kan perlu gudang. Betul. Pelajar. Pelan-pelan pelajar itu ngutang saya. Kredit itu pelajar. Punya berapa sekarang? Punya 20 kulkas itu. Ya pelajar untuk naruh itu ikan. Kan stok. Jadi kalau dari Indramayu belanja itu nggak langsung dimasak dulu. Emang belanja dari Indramayu? Ya kan ini. Enggak dari biasa dari Cirebon. Kita kan cari yang murah-murah bisa. Enggak Purwakarta. Ada Perawang ada, tapi kan harganya Perawang, Cirebon. Cirebon mah kejauhan ya? Enggak, jauhan. Indramayu kan pakai tol kan. Betul. Pokoknya saya belanja tiap seminggu tuh mungkin 2 mobil. Beli ikannya itu. Iya, ikan pokoknya tongkol, ikan deles, ikan teri. Pokoknya kita misteri mentah, taruh di kulkas, nanti besok di permasaran apa yang kurang. Iya, betul. Nanti misalnya pindang teri berapa badeng, 5 badeng gitu. Nanti kalau yang belanja tuh begini ya kalau di pasar. Kayak kan jualannya bukan ke orang yang ini, jadi orang yang belanja yang seperti roda-roda itu. Jadi kalau dijual sama saya 4.000 satu bolong pindang itu, sama dia dijual 6.000. Kayak itu. Jadi saya ini. Jadi ngejual untuk ke pengecer lagi. Pengecer lagi, pengumpul lagi. Jadi, makanya saya jam 9. Berarti dibilangnya kalau Akang ngejual itu ke pengepul mungkin ya. Dibilang itu begitu nanti ya. Seperti pete. Pete. Dari saya pete. Misalkan Akang borong nih pete nih dari daerah ini. Dari satu mobil. Nanti dijual lagi ke pengecer ya, di pasar itu. Kalau di pasar di restoran satu papan 15.000. Iya betul. Kalau di saya 3 papan 10.000. Iya. Jadi Akang mau ngeborongin ke situ. Saya pokoknya saya di sana borong sekian mobil. Misalnya satu mobil saya belanja 7 juta. Nanti kalau diecer kalau ke orang lain emang itu sepapan mahal. Iya. 10.000 satu papan. Kalau ke saya buat untuk belanja lagi kan pasar gede. Jadi 3 papan 10.000. 10.000. Kan dia kalau dijual 10.000 itu yang roda-roda itu gitu. Makanya habis terus pete itu walaupun berapa mobil habis. Jadi bisnis itu Masya Allah tabarakallah. Pete itu gitu. Saya kadang kepikirannya itu jadi pengen ngikutin gitu, pengen ngikutin emang benar kalau bisnis itu jangan nanggung. Bukan 10 bar ini pete itu satu mobil. Maka itu jadi nggak tanggung. Bahwa mobil yang pribadi saya kalau nggak muat dipakai narik saya. Serius. Dimasukin pete itu. Mobil. Iya mobil ini. Mobil saya Honda Brio itu. Kadang saya kalau nggak buat berarti ini orang senang bisnis ya. Nggak kata orang. Emang sebelum ke Arab suka bisnis? Iya, lihat aja gitu. Jadi enggak sebelum ke Arab seneng gitu maksudnya bisnis kayak begitu jualan iya. Ini kan ide. Enggak kalau nggak biasa dari dulu Kang nggak mungkin maksudnya langsung. Ide istrinya katanya gitu. Kan daripada duit habis. Betul. Itu. Soalnya kalau kontrakan itu emang ada duit tapi sebulan sekali. Enggak, soalnya gini, kalau duit ditaruh itu enggak
nggak awet, cepet habis pasti, ada aja. Tapi kalau sama kita dikembangkan, gitu. Misalkan dibelanjain ini, kalau kita seneng mah nanti kita makan kelebihannya itu, jadi modalnya tetap utuh. Nanti pokoknya main coba. Jadi kalau pindang itu ya minimal satu hari kadang dapat 20 juta, tapi kan bukan 20 juta, itu bukan hasil saya, kan nanti belanja lagi kan, buat gitu. karyawan, buat tapi belanja. Kadang sehari itu dapat 20, 25, 30. Kotor. Iya kan nanti ini habis ikannya, kalau dapat sehari 30 juta nih. Ini untuk ikan sekian. Berapa kilo? Untuk garam, untuk gas nanti kan gitu dibagi, tapi alhamdulillah bisa kebangun lagi kontrakan gitu. Bener-bener keren ya. Itu ngikutin apa itu? Ya itu kan belum ceritanya, ya kan belum. Ya harusnya dari sekarang dong. Ya kan harus berdua sama istri makanya. Emang enggak senang istri? Iya maksudnya kan kalau istrinya enggak itu kan apa sih? Kita kan harus ini pulang. Jadi ini contoh, jadi ke istri itu ngandelin dari YouTube terus itu. Jadi ke istri itu harusnya jadi kontak tuh tiap hari juga harus. Itu kadang-kadang lu di sini. Saya sebulan sekali kontak. Ya makanya. Bukan istilahnya takut diapain ya, jadi kan takutnya saya kan kalau saya nih ya cari ikan yang murah, misalnya bukan bagus nih kan, kita kan untuk jualin lagi. Jalan lah cari ikan kadang di Indramayu. Kan gitu 2 mobil itu berapa? Kalau itu kan 5 ton belanja itu. Kalau mobil truk itu kan nggak muat, jadi saya 2 mobil SS itu. Pol Buntung itu SS punya. Gitu. Kalau Putoy langsung ke Garut 1 mobil. Emang pusatnya di sana di Garut? Iya, ada kebun kebun cangkok kayak gitu kayaknya. Jadi nggak ada, pokoknya musim terus gitu. Satu kebun itu. Dikawinin jadi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ini panen. Tapi dari jauh lagi. Itu harus ini. Jadi jangan belanja 1 gering 2 gering, saya 2 mobil truk gitu. Jadi ada batian. Iya berarti Kang gini, yang punya kebun aja nggak tanggung. Ya, kalau untuk misalkan kita kalau untuk cuman beli 1 tandan 2 tandan kan tanggung yang punya kebun juga. Tapi kalau sama kita diborong semua, gitu. 1 kebun. Jadi saya kan udah nomor HP-nya udah ada nih. Ini saya pesan misalnya 50 gading itu kan, ya truk itu kayak ini. Betul, truk kan. Betul. Ini di sana tuh belinya tuh satu itunya 250. 250 ini kalau dekat sama saya ini satu enak, apa namanya ya, satu ini nih 250. Senang bisnis. Nah seperti ini kan ya nih, jadi sakit ini di sananya 200. Nah mana yang kayak jadi saya gini itu sabar namanya betai. Nah seperti ini betai. Nah ini kan seperti ini kan badan gede. Segini itu 250 nih. Sah ini itu kan satu ikat gede itu gedeng dikitnya disebutnya itu gedeng ya di pasar dijualin 600 kayak itu. Nah, iya kan dari Garut ya jauh. Ya tapi kan untungnya lumayan. Iya. Tapi kalau beli banyak kan kita bensin misal cukup 100 itu bensin itu. 100.000 bensin itu. Kan malam belanjanya. Malam. Jadi kita subuh tuh udah balik lagi. Semalaman ke sana. Supir tuh pokoknya supir itu saya kasih 500 buat dia tuh. Bukan gaji kalau supir. Jadi uang makan lah, uang jalan. Enggak, uang makan dikasih mana? Bensin lain deh, pokoknya bersih 500. Oh, 1 kali narik. Bukan gaji. Oh, bukan gaji. Enggak sistem gaji enggak. Berarti gini, 1 kali berangkat ke sana 500. Bensin dari saya. Sehari semalam. Hitungannya kan sehari pokoknya semalam. Pokoknya mah tergantung dia mau enggak mau, pokoknya harus dia kalau misalnya berangkat asar nih. Iya. Yang penting nyampe subuh. Subuh udah di buka pasar udah ada. Gitu. Dan udah di sana udah standby. Orang udah siap di sana. Jadi kita begitu datang itu udah langsung udah muat. Barang itu udah ada, nggak usah nyari. Juga gitu sama. Jadi nggak nyari, nggak nunggu, langsung begitu kita datang udah siap. Ikan udah di Indramayu udah punya nomornya, di Karawang udah. Gitu. Jadi tinggal ini bagian Pak Haji Anu, Bu Haji Anu udah tarik. Gitu. Ini baru hebat. Jadi belanja ikan tuh kayak 1 truk itu kadang 30 juta. 30 juta itu. Ya pasti. Jadi kan teri, tongko, dal semuanya itu pokoknya ngiting di Karambaan kan. Di Karambaan dimasuk kayak Karamba ya Karamba. Curug mobil. Nanti kita diurus deh di pleasure di gudang kita. Disortir lah. Disortir di gudang. Ditaruh di pleasure. Yang gede yang ini yang dipisah lah. Dipisah sama karyawan. Kalau dari sananya itu langsung di badeng itu. Per badeng itu. Per badeng. Sama kita baru disortir lagi. Pokoknya ngitungnya kayak di balat di haraj seperti ini gitu. Pokoknya ini sekian, ini 30 juta. Yang ini misalnya 25 juta. Sistem badeng gitu diborong kita. Di badeng gitu. Selang sepanjang lah. Nah, oke teman-teman. Jadi Kang Budi ini perlu dicontoh TKI yang sukses. Jadi dia itu selain punya kontrakan, punya perusahaan,
pindang. Kalau kontrakan sebulan sekali hasilnya. Pete. Jadi sistemnya sekarang itu kosong di 2. Ngeborong pete itu di kebunnya langsung. Jadi bukan dari pasar, langsung dari kebun dibawa ke pasar. Karena musim terus, saya udah cuti. Makanya nggak ada habisnya. Musim terus. Jadi videonya seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.